Assalamualaikum sahabat. Siapa yang paling berkuasa di negeri ini? Dulu jawaban itu mudah. Dia adalah bourgeois, tuan tanah dengan lahan seluas mata memandang. Mereka tidak butuh surat suara. Kekuasaan mereka datang dari tanah yang mereka miliki, dari pabrik yang mereka bangun, dari nasib ribuan petani dan buruh yang bergantung pada mereka. Mereka adalah raja-raja kecil yang sesungguhnya. Mereka menentukan siapa yang hidup makmur dan siapa yang menderita. Mereka adalah pemilik kekayaan, dan dengan itu mereka mengendalikan kekuasaan. Sistem bourgeois yang didominasi oleh kaum pemilik modal dan kelas menengah atas seringkali dipandang sebagai akar ketidaksetaraan dalam masyarakat. Sejarah mencatat bahwa dominasi mereka telah menciptakan kesenjangan sosial yang mendalam. Mereka memegang kendali atas ekonomi, media, dan bahkan politik, seringkali mengarahkan keputusan untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri, alih-alih untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Revolusi Prancis pada tahun 1789 seringkali dianggap sebagai revolusi bourgeois, bukan sebagai revolusi yang menggulingkan bourgeois. Pada saat itu, masyarakat Prancis terbagi menjadi 3 strata sosial, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, dan rakyat biasa. Golongan bourgeois yang terdiri dari para pedagang, pengacara, dokter, dan intelektual kaya adalah bagian dari strata ketiga. Mereka merasa tidak puas karena meskipun memiliki kekayaan dan pengaruh ekonomi, mereka tidak memiliki kekuasaan politik yang setara dengan kaum bangsawan. Revolusi Prancis sebenarnya adalah upaya kaum bourgeois untuk menggulingkan kekuasaan aristokrasi dan monarki, bukan untuk menghancurkan sistem bourgeois itu sendiri. Mereka bersekutu dengan massa petani dan buruh untuk menentuk persamaan hak, keadilan, dan penghapusan hak istimewa kaum bangsawan. Setelah revolusi, kaum bourgeois berhasil mendirikan republik yang liberal yang menjamin hak milik pribadi dan kebebasan ekonomi. Namun, janji-janji revolusi kepada kaum miskin dan kelas pekerja seringkali tidak terpenuhi. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan politik dan ekonomi kembali terkonsentrasi di tangan kaum kaya baru yang secara efektif menjadi bourgeois yang berkuasa. Penggulingan bourgeois yang lebih radikal pertama kali muncul dalam skala besar pada Komune Paris pada tahun 1871. Komune ini bukan hanya protes, melainkan sebuah eksperimen pemerintah mandiri yang didirikan oleh para pekerja dan rakyat Paris setelah kekalahan Prancis dalam Perang Paris-Prusia selama 72 hari. Kaum komunar mengambil alih kota, membentuk dewan-dewan yang dipilih langsung, dan menerapkan kebijakan-kebijakan revolusioner. Komune Paris adalah contoh pertama dari apa yang oleh Karl Marx disebut sebagai kediktatoran proletariat, di mana kekuasaan negara dipimpin oleh kelas pekerja. Meskipun akhirnya komune ini dihancurkan secara brutal oleh tentara pemerintahan Prancis yang didukung oleh bourgeois. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bagi gerakan revolusioner selanjutnya. Revolusi Rusia pada tahun 1917. Rusia pada awal abad ke-20 masih merupakan kekaisaran feodal yang dipimpin oleh Tsar dengan kelas bourgeois yang sedang berkembang. Revolusi Februari 1917 menggulingkan Tsar dan membentuk pemerintahan sementara yang didominasi oleh kaum liberal bourgeois. Namun mereka gagal menyelesaikan masalah-masalah utama seperti partisipasi dalam Perang Dunia I dan distribusi tanah kepada petani. Kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin berargumen bahwa revolusi Februari hanyalah tahap pertama menurut mereka. Untuk mencapai keadilan sejati, harus ada revolusi kedua, yaitu revolusi
Oktober yang menggulingkan kaum borjuis dan menyerahkan kekuasaan kepada kelas pekerja. Pada Oktober 1917, kaum Bolshevik didukung oleh dewan-dewan petani, pekerja, dan tentara atau yang disebut Soviet melancarkan pemberontakan bersenjata. Mereka berhasil merebut kekuasaan, menasionalisasi bank-bank dan industri, mendistribusikan tanah kepada petani, dan mengakhiri partisipasi Rusia dalam perang ini. Ini adalah momen bersejarah di mana sistem borjuis secara eksplisit digulingkan dan digantikan oleh sistem sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis. Meskipun model ini akhirnya runtuh dan terdistorsi, revolusi Rusia tetap menjadi contoh paling dramatis dari narasi penggulingan kaum borjuis. Menggulingkan kaum borjuis tidak berarti menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Ini berarti menggeser kekuasaan dari mereka yang memilikinya hanya karena kekayaan ke tangan mereka yang memilikinya, karena representasi yang otentik dan partisipasi yang tulus. Ini adalah sebuah perjuangan yang panjang. Namun dengan narasi yang kuat dan tindakan terkoordinasi, kita bisa mengembangkan masyarakat yang lebih adil dan setara untuk semua. Saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Zaman sudah berubah. Sebuah sistem baru lahir, sistem yang mengklaim kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dan sistem ini, sang penguasa baru muncul. Bukan lagi dengan tanah dan pabrik, melainkan dengan suara dan kursi. Mereka adalah para wakil rakyat. Mereka adalah cerminan kita. Mereka dipilih untuk mewakili kita, untuk menjemput aspirasi, untuk membuatnya menjadi undang-undang. Dulu, borjuis menguasai rakyat melalui tanah. Sekarang, mereka mengendalikan kita melalui legislasi. Mereka membuat undang-undang yang menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka mengendalikan anggaran yang seharusnya untuk rakyat. Mereka menjadi kelas borjuis baru, bukan lagi dari warisan lahan, melainkan dari posisi dan jabatan. Mereka datang sebagai pelayan rakyat, tapi tak jarang kembali sebagai tuan baru. Mereka berganti kostum, tapi permainan mereka untuk menimbun kekuasaan dan kekayaan tetaplah sama. Mereka dipilih untuk mewakili kita, masyarakat dengan berbagai latar belakang, keluhan, dan harapan. Tapi, apa yang terjadi? Terkadang, yang kita lihat justru sebaliknya. Kebijakan yang lahir seringkali lebih menguntungkan segelintir orang yang punya kekuasaan dan uang. Suara rakyat kecil yang berteriak soal harga kebutuhan pokok yang naik, pendidikan yang mahal, atau lapangan pekerjaan yang sulit, seakan hanya menjadi angin lalu. Mereka yang punya lobi kuat, modal besar, dan koneksi politik terlihat lebih mudah mendapatkan apa yang mereka mau. Aturan yang dibuat, proyek yang dijalankan, atau izin yang dikeluarkan seringkali berpihak pada kepentingan mereka. Mereka menyebut diri mereka wakil rakyat, tapi rakyat yang manakah? Yang kita lihat di gedung DPR, sana bukan lagi cerminan suara kita, melainkan pantulan wajah-wajah borjuis yang terobsesi dengan kekuasaan dan kekayaan. Mereka tak peduli dengan teriakan petani yang kelaparan, buruh yang upahnya tak layak, atau mahasiswa yang cemas akan masa depannya. Bagi mereka, kebijakan adalah komoditas. Siapa punya uang, dia yang dapat. Undang-undang dibuat bukan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan untuk melindungi kepentingan para taipan dan oligarki. Proyek-proyek jumbo disahkan bukan untuk kepentingan umum, tapi untuk memperkaya kroni-kroni mereka. DPR bukan lagi perwakilan rakyat, tapi Dewan Perwakilan Raja-Raja Uang. Suara kita dibungkam oleh gemerlap uang dan janji-janji palsu. Mereka membeli suara kita saat pemilu, lalu menjual masa depan kita setelah terpilih.
Apakah kita akan terus membiarkan drama ini terus berlanjut? Apakah kita akan terus menyaksikan demokrasi yang kita impikan berubah menjadi lelucon bagi para pemodal? Sudah saatnya kita berhenti bungkam. Saatnya kita menuntut kembali kedaulatan kita sebagai rakyat. Kita renungkan sejenak. Apakah sistem ini sudah benar? Apakah kita akan terus diam melihat suara kita dibungkam oleh gemerlap kekuasaan dan uang? Kita harus terus bersuara, mengkritik, dan menuntut. Karena jika kita diam, jangan salahkan siapa-siapa kalau suara kita tidak pernah terdengar lagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat Indonesia yang merdeka? Tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar dengan sebebas-bebasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.